Bagaimana jadinya bila seorang presiden menjadi sumber kekecewaan terbesar rakyatnya? 11 bulan sudah pemerintahan Prabowo berjalan. Namun yang hadir bukanlah harapan, melainkan kekecewaan, kemarahan, dan keraguan yang makin dalam. Dari kabinet jumbo yang boros, kebijakan kontroversial yang merugikan rakyat, hingga pengabaian tuntutan masyarakat yang nyata. Pertanyaannya, apakah Prabowo benar-benar presiden yang bisa memimpin rakyat? Atau sekedar presiden bebal dan keblinger yang buta terhadap penderitaan bangsanya? Selamat datang di PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan, ruang analisis kritis dan independen yang membongkar wajah asli kekuasaan. 11 bulan sudah berlangsung. Kabinet Merah Putih dipimpin oleh Prabowo. Dalam 11 bulan ini, riak dan gelombang di internal kabinet dan di masyarakat terus berlangsung. Stabilitas ekonomi, politik, sosial, hukum tidak tercapai untuk melakukan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Harapan kepada pemerintahan akan lebih baik dari pemerintahan sebelumnya telah pupus. Yang muncul di masyarakat adalah keraguan, kekecewaan, dan kemarahan. Kabinet jumbo yang dibentuk Prabowo, pembentukan danantara, efisiensi anggaran kontroversial, kebijakan pembentukan koperasi merah putih, kebijakan food state, kebijakan perluasan perkebunan sawit, kebijakan ekspor impor, kebijakan makan bergizi gratis, kebijakan pembuatan dinding laut pantai utara Jawa, kebijakan kenaikan pajak, kebijakan kenaikan gaji pejabat negara, pemberlakuan revisi Undang-Undang TNI adalah serangkaian kebijakan yang membuat rakyat kecewa, marah kepada Prabowo. Tuntutan masyarakat agar dilakukan reshuffle kabinet dan pembentukan kabinet lebih wajar, efisiensi anggaran tepat sasaran, revisi Undang-Undang Cipta Kerja, revisi Undang-Undang Kesehatan, revisi Undang-Undang Pendidikan, revisi Undang-Undang Kepolisian, revisi kebijakan PSN, pembasmian judol dan pinjol, revisi Undang-Undang KPK, pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor, pengadaan Undang-Undang Pembuktian Terbalik Kekayaan Pejabat. Tidak satupun direspon secara positif oleh Prabowo. Apa yang diinisiasi Prabowo melalui kebijakan-kebijakannya sangat mengecewakan karena tidak sesuai dengan keadaan kebutuhan sesungguhnya di masyarakat. Sebaliknya, masyarakat menuntut agar kebijakan pemerintah sebelumnya yang sangat merugikan rakyat juga tidak digubris oleh Prabowo. Kekecewaan rakyat semakin besar. Dari narasi fakta-fakta di atas,
memang semakin menegaskan bahwa Prabowo adalah presiden bebal dan keblinger. Bebal karena egois, merasa benar sendiri, merasa pintar sendiri, merasa paling tahu sendiri. Keblinger karena halusinasinya tentang rakyat berbeda dengan kenyataan. Merasa rakyat sejahtera padahal sengsara. Merasa rakyat merdeka padahal terjajah. Merasa rakyat sehat padahal sekarat. Mari kita lihat betapa bebal dan keblingernya Presiden Prabowo. Setiap kali ada demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa, buruh, elemen masyarakat lain, dengan enteng Prabowo menyatakan bahwa demonstrasi tersebut berbayar. Ada kekuatan asing menunggangi, ada kekuatan pemecah belah. Prabowo melalui badan intelijen, para menteri, para gubernur, para bupati dan wali kota mengetahui secara benar bahwa demonstrasi berlangsung masif serentak di berbagai kota besar karena penderitaan yang dialami rakyat yang berkepanjangan. Rakyat tidak mampu lagi membiayai pendidikan, tidak mampu membiayai kesehatan, PHK dan pengangguran besar-besaran, UMKM gulung tikar, daya beli masyarakat menurun tajam. Prabowo selaku presiden yang bebal dan keblinger selalu mencari kambing hitam atas tuntutan rakyat. Tidak pernah berupaya mencari solusi untuk membantu rakyat mengatasi masalahnya. Kita jadi bertanya, apakah kita masih perlu mempertahankan presiden yang bebal dan keblinger, yang tidak mengindahkan tuntutan masyarakat sama sekali? Barangkali perlu rakyat melakukan aksi revolusi untuk mencabut mandat presiden. Fakta demi fakta menunjukkan Prabowo semakin jauh dari ekspektasi rakyat. Ia bebal karena merasa paling benar dan keblinger karena halusinasi politiknya berbeda dengan kenyataan rakyat yang miskin, sengsara dan terpinggirkan. Rakyat yang turun ke jalan bukanlah bayaran, melainkan jeritan mereka yang tidak lagi sanggup menanggung beban. Pertanyaannya, masihkah kita perlu mempertahankan presiden yang bebal dan keblinger? Atau sudah saatnya rakyat mencabut mandatnya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dukung terus channel independen ini dengan menekan subscribe, like, dan share agar semakin banyak rakyat yang tercerahkan dan berani bersuara. Sampai jumpa di video berikutnya bersama PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Salam kritis dan membangun. Terima kasih.